Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam berpegang teguh dengan akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan tentang hukmu murtakibil kabirah, status pelaku dosa besar, terutama di dunia. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala yaslubunal fasiqal milliyah al-islama bil kulliyati. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencabut status keislaman orang yang fasik dari kaum muslimin secara total. Ana ulangi lagi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencabut status keislaman seorang fasik dari kaum muslimin secara total. Wala yukhallidunahu finnar, dan mereka pun tidak meyakini kekekalan pelaku dosa besar atau kefasikan di dalam api neraka. Kama taqulu al-Mu'tazilah, sebagaimana yang diucapkan oleh kelompok al-Mu'tazilah. Kata Syekh Saleh bin Fauzan, ai wa min usuli ahli sunnati wal jamaah annahum la yaslubun ay la yanfuna anil fasik al fisqu huwal khurud an taatillah wal murad bil fasik huna alladhi yartaqibu ba'dal kabair kasyubil khamar wa zina wa sariqa ma'itiqadi hurmati dzalik. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, di antara prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka tidak menafikan layaslubun, tidak menafikan, meniadakan, tidak mencabut dari orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Ya, kefasikan artinya
keluar dari ketaatan kepada Allah. Dan yang dimaksud di sini pelaku dosa besar. Seperti orang yang minum minuman keras, berzina, mencuri, dan yang semisal dengannya. Meskipun tetap Ahlussunnah meyakini itu sesuatu yang haram. Jangan disalahpahami. Bukan berarti kalau tidak mengkafirkan, tidak mengharamkan, tidak. Bedakan antara apa? Tidak mengharamkan dengan tidak mengkafirkan. Kita meyakini pelaku dosa besar masih muslim. Sudah kita lewati beberapa dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Namun, tetap kita meyakini orang itu berbuat dosa besar, maksiat yang dia layak mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sudah kita lewati, di akhirat pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampuni langsung, Allah masukkan ke dalam surga. Jika Allah berkehendak, Allah azab di neraka, namun tidak kekal selama-lamanya. Ini juga sama dengan pembahasan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Bukan berarti Ahlussunnah membolehkan berhukum dengan selain hukum Allah. Bukan berarti Ahlussunnah mengatakan boleh semua hukum yang menyelisih hukum Islam diterapkan, tidak. Ahlussunnah mengatakan wajib setiap muslim muslimah berhukum dengan hukum Allah. Dan hukum Allah meliputi segala bentuk kehidupan. Bukan hanya hukuman di pemerintahan, hukum qisas, hukum al-hudud. Hukum Islam mencakup semua bidang kehidupan. Dalam berakidah ikuti hukum Allah. Dalam bermuamalah ikuti hukum Allah. Dalam beribadah ikuti hukum Allah. Dan seterusnya. Namun kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Ahlussunnah tidak gegabah langsung menvonisnya apa? Kafir. Sekali lagi, bedakan antara orang itu tidak mengkafirkan, bukan berarti menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah. Sama dengan tadi. Ketika Ahlussunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, bukan berarti membolehkan. Ini untuk membantah tuduhan orang-orang yang sangat dusta tuduhannya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika kita mengatakan tidak kafir secara mutlak orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Lalu kita dituduh murji'ah, dituduh menjilat penguasa dan seterusnya. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah pelaku dosa besar antara kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Kelompok Khawarij, Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar keluar dari Islam. Meskipun kedua kelompok ini beda menggelarinya. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir murtad keluar dari Islam. Tapi Mu'tazilah mengatakan dia tidak mukmin, tidak kafir. Namun di manzilah bin manzilatain. Ada di antara apa? Dua kedudukan. Ini bingung. Nggak mukmin, nggak apa? Kafir. Meskipun intinya apa? Sama dengan Khawarij mengeluarkan dari keimanan. Cuma di mana? Apakah sama dengan Khawarij kafir? Enggak. Di tengah-tengah. Moderat tapi sesat. Nah, kemudian lawannya Murji'ah, pelaku dosa besar, sempurna imannya. Ini dua kubu yang saling bertentangan. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin namun tidak sempurna keimanannya, namun kurang keimanannya. Mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya. Tidak seperti Khawarij, Mu'tazilah yang mengeluarkan dari keimanan, tidak juga mengatakan sempurna apa? Imannya. Ini pertengahan Ahlussunnah. Kemudian disebutkan al-milli, kata-kata al-fasik, al-milli dari kata-kata al-millah, ay alladhi ala millatil Islam. Ahlussunnah tidak mengeluarkan
pelaku kefasikan yang masih di dalam al-millah, yaitu millatil Islam. Walam yartakib minad dunub ma yujibu kufrahu. Pelaku dosa besar maksudnya yang melakukan dosa yang masih di bawah tingkatan dosa kekafiran, kesyirikan. Seperti yang sudah kita sampaikan ayatnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini yang paling parah, yang paling tinggi derajat dosa, yaitu kesyirikan yang sama juga dengan kekafiran besar. Yang di bawahnya tadi, kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, yang masih di bawah kesyirikan, kekafiran, di antaranya dosa besar, demikian pula dengan kebid'ahan. Ya, yang tidak sampai mengeluarkan dari Islam, karena ada bid'ah yang mukafirah mengeluarkan dari Islam, ada pula yang tidak. Namun yang dimaksud di sini bid'ah yang dibawa ke kesyirikan. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar kebid'ahan, ya, ini masih di dalam status muslim mukmin, meskipun kurang apa? Imannya. Paham dong? Tidak apa? Keluar dari Islam. Namun kalau orang itu berbuat tadi dosa syirik, dosa kekafiran secara global, iya, dia keluar dari iman, batal Islamnya. Cuma ini hukum secara mutlak, bukan menunjuk hidung si B, si C-nya. Inilah sekali lagi yang menunjukkan bagaimana Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam menghukumi person individu kafir keluar dari apa? Islam. Dan ini juga sekaligus tuduhan kepada ahlul bidah atau orang-orang yang ngaku sebagai Ahlussunnah tapi ya menuduh salafiyin suka mengkafirkan. Ya, ini sekali lagi, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Ini diantara salah satu buktinya. Ya, kitab-kitab akidah Ahlussunnah sejak zaman salaf sampai detik ini, mereka sangat amat ya memperingatkan dari kafir mengkafirkan ya dengan gegabah, tanpa al-ilmu, tanpa perincian. Ya. Meskipun kata Ahlussunnah orang itu jatuh ke dalam kesyirikan besar, kekafiran besar, tidak langsung dihukumi kafir secara apa? Personnya. Meskipun secara umum ya, ucapannya mungkin, perbuatannya, keyakinannya kufur besar, orangnya belum tentu apa? Kafir. Contoh, orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, sepakat Ahlussunnah mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir. Tapi individu si B, si C-nya nggak bisa langsung divonis apa? Kafir, keluar dari Islam. Kenapa? Karena bisa jadi dia sudah nggak waras. Ya, alias gila, hilang akalnya. Atau mungkin dia jahil, belum tahu apa? Ilmu tentang hal tersebut. Tidak semudah yang dibayangkan. Makanya Syekhul Islam sendiri punya banyak ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa menjelaskan kehati-hatian Ahlussunnah dalam hal ini. Dan itu beliau praktekkan. Ya, ketika beliau berdebat dengan kelompok Jahmiyah. Bahkan tokoh-tokohnya Jahmiyah, ulamanya Jahmiyah. Yang beliau secara global mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Dan juga para ulama-ulama salaf yang lain. Tapi si B, si C-nya beliau tidak apa? Gegabah mengkafirkannya. Ketika beliau berdialog dengan tokoh Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas langit, yang mengatakan Al-Quran makhluk, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lau qultu ma qultum la kafartu. Seandainya aku mengucapkan sebagaimana ucapan kalian, yaitu tadi Allah tidak di atas arsy, Allah ya tidak di atas langit. Ini ucapan kelompok Jahmiyah sejak dahulu sampai detik ini. Kata beliau ini ucapan kufur. Karena apa? Mendustakan ayat-ayat Allah yang mengatakan Allah di atas langit. Dan ini juga yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Barang siapa yang mengatakan Allah tidak di atas langit, dia kafir.
Namun ini kafir secara mutlak, bukan menunjuk hidung si B, si C-nya. Kata Syekhul Islam, ketika berdebat dengan tokoh-tokoh Jahmiyah tadi, seandainya aku mengucapkan sebagaimana ucapan kalian, aku kafir. Li'anna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian kufur besar. Walakinnakum indi la takfurun. Namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal. Karena kalian masih jahil. Padahal itu ulama-ulama yang sekali lagi ditokohkan oleh kelompok Al-Jahmiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, dan ulama-ulama ataupun para pengikut dakwah salafiyah, ciri mereka sangat hati-hati dalam kafir mengkafirkan individu. Sekali lagi, dusta yang menuduh dakwah salafi atau salafi yang mereka katakan salafi wahabi, itu pintu gerbangnya teroris yang suka mengkafirkan. Sekali lagi, ini adalah dusta di siang bolong. Alaihim ma yastahiquna minallah. Intinya, kalau yang jelas-jelas dosa kufur saja pelakunya nggak langsung bisa dikafirkan, apalagi yang dosa di bawah kekafiran, kesyirikan. Lebih utama lagi, tidak berhak untuk dikafirkan. Seperti peminum minuman keras atau pezina, pemabuk dan penjahat dan seterusnya. Mereka tidak keluar dari al-Islam. Dan ini kaidah antum pegang erat. Sekali lagi, bagaimanapun dosanya itu selama masih di bawah dosa kufur, dosa syirik, tidak keluar dari Islam. Meskipun sudah kita sering sampaikan, meskipun dia mulai lahir sudah meneguk botol minuman, sampai mati pun dalam keadaan meneguk minuman keras, tetap dia tidak kafir selama dia masih meyakini itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dalam Kitabul Iman, ada bab al-ma'asi min amril jahiliyah la yakfur murtaqibuha illa bisyirki. Maksiat merupakan perkara jahiliyah, tidak dikafirkan atau tidak kafir pelakunya kecuali kalau berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Baru itu namanya dosa kufur, meskipun sekali lagi pelakunya tidak mesti dikafirkan secara individu. Ada orang datang ke kuburan wali, wahai wali, saya lagi nggak punya kerjaan, carikan saya pekerjaan. Misalnya istighosa kepada wali yang telah mati. Meskipun kalau dia otaknya masih waras, wali yang dikubur nggak punya sudah nggak punya kerjaan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Kok ini malah minta-minta pekerjaan kepada wali yang telah mati. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, kita tidak bisa langsung mengkatakan kafir, murtad. Bisa jadi dia jahil atau mungkin dia sudah gak waras akalnya. Maka Ahlussunnah luar biasa berhati-hati dalam kafir mengkafirkan individu. Kalau perbuatannya jelas kufur saja, individunya tidak mesti dikafirkan, apalagi yang hanya maksiat, dosa besar. Nah, pokoknya kata beliau, fa Ahlussunnah wal Jamaah la yaslubunahu al-Islam bil kulliyah. Ahlussunnah tidak menafikan, tidak mencabut status keislaman pelaku dosa besar secara total. Fayahkumuna alaihi bil kufri kama taqulul khawarij fid dunya. Mereka tidak menghukumnya kafir sebagaimana yang diucapkan oleh kelompok al-khawarij. Ini salah satu jurang pemisah, garis pembeda antara Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin dengan kelompok al-khawarij. Kalau khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar sejak zaman dahulu sampai detik ini. Wala yukhaliduna finnar ayyahkumuna alaihi bil khulud finnar fil akhirah wa adami khuruji minha idza dakhalaha. Ahlussunnah tidak mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Tadi seandainya dia diazab di neraka,
sekali lagi Ahlussunnah meyakini tidak mungkin orang Muslim kekal dalam api neraka. Sebagaimana dalam ayat afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang Muslim dengan mujrimin, orang kafir? Di antara tafsir ulama yaitu dalam urusan tadi azab di neraka. Seandainya pelaku dosa besar dimasukkan neraka, orang kafir di neraka, tidak sama tadi waktunya. Orang yang masih ada keimanan, ada tauhid, pasti akan keluar dari api neraka. Dan ini juga yang dijelaskan dalam hadis asy-syafa'ah dalam Sahih Bukhari. Kata Rasul, Allah mengatakan, akhriju minan nar man kana fi qalbi mithqal dzarratin min iman. Keluarkanlah dari api neraka setiap orang yang masih aja sedikit dari keimanan. Wala yukhaliduna finnar kama taqulu al-mu'tazilah. Sebagaimana ucapan kelompok al-mu'tazilah dan juga khawarij. Wal khawarij wal mu'tazilah yarawna annal fasik la yusamma musliman wala kafiran bal huwa indahum bil manzilah baina manzilatain. Hada hukmu indahu fid dunya wa amma hukmu indahu fil akhirah fa huwa mukhalladun finnar. Seperti yang kita sampaikan, kelompok khawarij al-mu'tazilah mereka sama mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan di dunia. Status pelaku dosa besar menurut khawarij murtad, keluar dari Islam. Mu'tazilah mengatakan tidak mukmin, tidak kafir, namun di antara dua kedudukan tersebut. Tapi di akhirat status mereka pelaku dosa besar menurut khawarij dan Mu'tazilah sama, kekal dalam api neraka. Kalau menurut Ahlussunnah kekal atau tidak? Pelaku dosa besar di akhirat apa kata Ahlussunnah? Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, tidak harus masuk neraka, tidak harus pula masuk surga, langsung terserah apa kata Allah. Dalilnya tadi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa amma hukmum indahum fil akhirah fa huwa mukhalladun finnar. Wal adillah ala butlani hadzal madhab katsira. Adapun dalil-dalil yang membantah kelompok Mu'tazilah dan Khawarij ini sangat banyak. Waqad marra ba'dhuha, sebagian sudah kita lewati. Wa sayati dzikru baqiyatiha, dan akan ada sebagian dalil yang lainnya. Summa bayyana Syekh rahimallah al-hukma sahih alladhi yantabiq alal fasik milli muayyadan bi adillati minal kitabi wa sunnah. Kemudian Syekh, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan status yang benar atas pelaku kefasikan, kemaksiatan, dosa besar dari umat Islam dengan didasari, dikuatkan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, faqala balil fasik yadkhul fi ismil iman al-mutlaq. Bahkan orang fasik, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, masuk dalam kategori al-iman. Meskipun kalau mau dikatakan lebih tepatnya, mutlaqil iman. Ada dua istilah yang harus kita pahami. Al-iman, ada dua sisinya. Kata-kata mutlaqul iman, mutlaqul iman dengan al-imanul mutlaq. Meskipun dua kosakata, sama-sama dua apa? Kosakata. Mutlaqul iman dan al-iman al-mutlaq. Mutlaqul iman, kalau mutlaknya ditaruh di depan, maksudnya adalah keimanan, secara mutlak. Ini masuk orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, itu masuk dalam kategori mutlaqul iman, yang masih punya apa? Keimanan meskipun sedikit. Adapun istilah al-iman al-mutlaq, itu maknanya al-iman al-kamil, iman yang apa? Sempurna. Paham? Coba dites biar nggak ngantuk. Apa arti al-iman al-mutlaq?
keimanan yang sempurna. Apa makna mutlakul iman? Hah? Iya. Ada keimanan, itu aja. Adanya apa? Keimanan, meskipun tidak sempurna, namun masih ada apa? Keimanan. Pelaku dosa besar masuk dalam kategori mutlakul iman atau al-iman al-mutlak? Mutlakul iman. Paham dong? Ya wallah alam, makanya ungkapan Syekhul Islam itu kalau mau kasih tanda, antum sambung dengan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, orang yang fasik itu masuk dalam kategori mutlakul iman, masih ada keimanan. Alladzi yadkhul fil imanul kamil wal imanun naqis. Ya, mutlakul iman masih ada keimanan. Ya, entah iman yang sempurna atau iman yang apa? Yang kurang. Yang penting ada apa? Keimanan. Nah, namun yang dimaksud oleh Syekhul Islam tentunya apa? Kata-kata mutlakul iman adalah di sini apa? Ya, iman yang naqis, pelaku dosa besar, dia apa? Punya kemutlakan iman, maksudnya masih punya apa? Keimanan, namun berkurang imannya karena maksiatnya nggak sempurna. Dalil tentang orang yang berbuat dosa besar atau kefasikan itu masih dikatakan punya mutlakul iman, kama fi qaulihi, sebetulnya sudah kita lewati ayat-ayatnya. Innamal mu'minuna ikhwah wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu, dan seterusnya. Sudah kita lewati, namun ini tadi yang dijanjikan, masih ada beberapa dalil yang lainnya. Ada ayat ini dalam surat An-Nisa, ya, ayat ke-92. Coba dilihat. Ini tentang masalah orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain tanpa sengaja. Allah mengatakan tidak selayaknya orang mukmin membunuh orang mukmin yang lain. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Kecuali kalau tidak sengaja. Kalau dalam kitab-kitab fikih bab masalah al-hudud, masalah pembunuhan, al-qatl, ada banyak macam al-qatl. Ada al-qatl al-amad, ya, kalau terjemahannya pembunuhan dengan kesengajaan, niatnya memang membunuh, dan dengan alat yang bisa membunuh. Ini sudah kita lewati, hukum asalnya di kisos. Dihukum mati oleh siapa? Ormas? Oleh pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Itu namanya qatl amad. Ya, membunuh dengan sengaja. Di antara syaratnya tadi ada niat memang membunuh dan dengan alat yang bisa membunuh, dengan pisau, dengan pistol dan seterusnya. Yang kedua, syibul amad, pembunuhan yang mirip dengan tadi. Yaitu dia sebetulnya bukan membunuh, niatnya nggak membunuh, tapi dengan alat yang bisa dia kepinginnya mukul tok. Cuma karena sudah sabuk, ya sabuk apalah sudah. Namun apa? Sampai mati. Padahal niatnya hanya untuk apa? Memukul. Cuma sampai mati. Ini syibul amad. Nah, yang ketiga, ini nanti semuanya kembali nanti kepada hakim waliul amr. Yang ketiga, qatl al-khata. Qatl khata. Membunuh tapi apa? Tidak sengaja. Contoh, kata para ulama, nggak ada niat memukul, nggak ada niat membunuh. Contoh, kata para ulama, dia berburu binatang, di hutan misalnya. Lihat, kok ada di semak-semak ada kresek-kresek gitu kan, dikira rusa, dikira apalah, tembak, ternyata orang lagi ciluk bah. Nggak sengaja dia, nggak ada niatan apa? Memukul, nggak ada niatan untuk membunuh sama sekali. Pendok, atau mungkin berburu, nggak tahu merpati atau apa, nembak, nggak taunya apa, mantul ke manusia sampai meninggal dunia misalnya. Ini juga namanya qatlu al-khata. Ini di antara apa? Dendanya, kafarahnya kata Allah, fatahriru raqabatin mu'minah. Dia diwajibkan memerdekakan
budak yang mukmin. Nah, kata-kata mukmin ini masuk dalam kategori mutlakul iman. Yang penting mukmin meskipun dia orang yang fasik. Paham? Ya, nemu budak, ya dia suka berbuat maksiat misalnya. Boleh enggak dia dimerdekakan dalam rangka kafarah tadi? Boleh. Paham? Ini intinya tadi kata-kata mukmin enggak harus kamilul iman, enggak harus sempurna apa? Keimanannya. Nah, fa inna man ataqa raqabatan mu'minah wa in kana al-mu'taq fasiqan fima yushtarat fi iman raqabal mu'taqa ka kafaratidz zihar wal qatl ajza'ahu dzalikal itaq bittifaqil ulama. Kata-kata dia harus memerdekakan budak yang mukmin, ya kata Syekh Shalih bin Fauzan, siapapun dari orang mukmin tadi yang ya budak itu boleh dimerdekakan meskipun dia budak yang fasik karena dia masih dalam kategori punya mutlakul iman. Ya, seperti dalam kafarah zihar mengatakan engkau seperti punggung ibuku, juga sama kafarahnya memerdekakan budak. Ya, demikian pula dengan membunuh secara tidak sengaja tadi itu boleh memerdekakan budak mukmin yang mana saja, yang soleh, yang toleh, yang penting ada mutlakul apa? Al-iman. Nah, istilah sekali lagi, orang yang fasik dia masih punya mutlakul iman. Li'anna dzalika yadkhul fi umumil ayat wa ilam yakun al-mu'taq min ahlil imanil kamil. Ya, orang yang membunuh dengan tidak sengaja tadi secara kesepakatan ulama boleh memerdekakan budak yang mukmin yang mana saja, tidak harus yang sempurna keimanannya. Meskipun ayatnya berbunyi fatahrir raqabatin mukminah. Kata-kata mukminah di situ adalah mutlakul iman. Kemudian kita tambahkan waqaluhu waqad la yadkhul ay al-fasik al-milli fi ismil imanil mutlak. Namun orang yang fasik, orang yang berbuat dosa besar, dia tidak masuk dalam kategori al-iman al-mutlak. Apa al-iman mutlak? Iman yang sempurna. Tes lagi. Kalau iman ya secara mutlak itu mutlakul iman atau iman mutlak? Mutlakul iman. Kalau iman yang sempurna? Al-iman. Ya, pintar, Masya Allah. Jazakumullah khair. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kama fi qouli ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi dalam redaksi ayat kata-kata mukmin itu ada dua makna tadi. Bisa bermakna mukmin mutlakul iman atau mukmin yang kamilul iman. Ini disesuaikan dengan redaksi ayatnya dan tentunya dengan penafsiran para ulama. Ayat dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin, makanya kalau dalam sebagian terjemahan ada kata-kata sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya, orang mukmin yang sejati. Maksudnya yang apa? Yang sempurna imannya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan jika dibayarkan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Itu maknanya al-iman al-mutlak atau al-kamil. Li'annal murad bil iman madhkur fil ayatil karimah al-imanul kamil. Ya, dalam surat Al-Anfal ayat kedua kata-kata sesungguhnya orang mukmin yang dimaksud adalah mukmin yang sempurna keimanannya. Fala yadkhulu fihil fasik. Kalau dalam redaksi ayat ini ya tidak masuk orang yang fasik. Paham dong? Nah, li'anna imanahu naqis, karena iman orang yang fasik berkurang. Kemudian kata Syekh wal narji ila tafsir ayatil karimah. Mari kita kembali kepada penafsiran Al-Anfal ayat yang kedua. Kata-kata innama, ya innamal mu'minun adatu hasrin tusbitul hukma lil madhkur wa tanfi amma siwa.
Kata-kata sesungguhnya orang-orang yang beriman tadi, yang beriman yang sebenarnya, yang sempurna. Kata-kata innama itu untuk menetapkan hukum yang khusus bagi orang-orang tersebut dan menafikan yang lain. Yaitu tadi innamal mu'minun, ini yang dimaksud hanya yang sempurna imannya. Keluar dari itu orang yang kurang imannya, orang yang fasik. Amma siwa al-mu'minun ay al-imanul kamil. Ya, orang-orang yang beriman dalam ayat surat Al-Anfal kedua tadi yang dimaksud yang sempurna imannya. Idza dzukirallah ay idza dzukirat azamatu wa qudratuhu wa ma khawwafa biman asa wajilat qulubuhum. Orang mukmin yang sempurna imannya apabila disebutkan keagungan Allah, tentang kekuasaan Allah, dan apa-apa yang bisa membuat rasa takut orang yang bermaksiat kepada Allah, maka gemetarlah hati mereka. Mereka di sini siapa? Yang sempurna imannya. Ay khafat wa idza tuliyat alim ayatu ay quriat ayatu al munazzalatu au dzukrat ayatul kauniyah zadatum imana. Apabila dibacakan kepada mereka, siapa mereka di sini? Yang sempurna keimanannya, dibacakan ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat kauniyah, maka bertambahlah iman mereka, aizada imanuhum bisababi dzalik wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah, ayyufawiduna jami' amurim ila ghairihi, menyerahkan semua urusan mereka kepada Allah. Tsumma dzakara Syekh dalilan minas sunnah ala annal fasik al-milli la yadkhul fi ismil imanil kamil. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hadis Rasul, sunnah Rasul, bahwa orang yang fasik dari umat Islam itu tidak masuk dalam kategori yang sempurna keimanannya. Jadi inilah ciri khas Ahlussunnah. Semuanya bidalil. Ahlussunnah mengatakan orang yang berbuat dosa masih mukmin. Mana dalilnya? Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Apabila dua kelompok dari orang beriman berperang, saling membunuh, maka damaikan di antara apa? Membunuh orang mukmin dosa besar atau bukan? Tapi Allah masih menamakan minal mu'minin. Ini dalil orang berbuat dosa masih mukmin. Tapi Ahlussunnah menambahkan orang itu mukmin namun kurang imannya. Mana dalil kata-kata kurang imannya ketika dia berbuat dosa? Hadis ini. Paham belum? Ini sekali lagi ciri khas Ahlussunnah, semuanya bidalil, bukan sekedar ya asbun atau gedabrus ya, atau hanya sekedar omdo saja tanpa qala Allah qala Rasul. Ya, dan ini sekaligus bantahan bagi ahli bidah yang menuduh Ahlussunnah ya, omdo sekali lagi ini dusta. Ahlussunnah semuanya bidalil. Ini diantaranya ya, orang yang berbuat dosa itu enggak sempurna imannya. Mana dalilnya? Sabda Rasul, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Apa yang dimaksud ya dalam keadaan mukmin? Ai kamilul iman. Kalau mau disambungkan, tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan sempurna imannya. Ini tafsir Ahlussunnah. Beda dengan tafsir Khawarij. Kalau Khawarij mengatakan ini dalil pelaku dosa besar kafir, karena Rasul mengatakan tidaklah orang itu berzina dalam keadaan dia apa? Mukmin, berarti dia kafir. Ya, Ahlussunnah memahami hadis ini digandengkan dengan dalil yang lain. Di antaranya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina kalau dia belum menikah, cambuklah mereka semuanya 100 kali cambuk. Kalau dia murtad, bukan dicambuk hukumannya, namun apa? Dihukum mati. Paham dong? Man baddala dinahu faqtulu. Paham dong? Nah, inilah sekali lagi Ahlussunnah
memahami ayat hadis, ya sekali lagi sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan dengan yang dikabarkan oleh Rasulullah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Rasulullah enggak menghendaki kata-kata hadis ini wa huwa mu'min, yaitu orang itu kafir. Enggak. Kenapa? Karena tadi praktek Rasul juga apa? Rajam pelaku dosa besar pezina dan tidak apa? Dihukum apa? Penggal leher karena yang murtad, man badalina faktul, dihukum mati bukan dirajam. Paham tuh? Nah, bahkan dalam riwayat Rasul SAW ketika didatangi oleh orang yang sudah mengaku berzina, Rasul nggak langsung apa? Disuruh tobat dulu. Ya, kalau dia murtad karena perbuatan zina, disuruh apa? Mengulangi 2 kalimat. Ini semuanya apa? Dalil-dalil yang menunjukkan kata-kata wa huwa mu'min maksudnya kamilal iman. Ini bukan takwil. Paham? Nah, ini adalah apa? Tafsirun sahih sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul SAW. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahmani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan lagi syarah Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, hadis Rasul yang berbunyi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ila akhirih ay kamilul iman. Tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin, maksudnya dalam keadaan mukmin yang sempurna keimanan, ya, keimanannya. Ini juga bukti tentang pentingnya rujuk kepada penjelasan para al-ulama. Dan ini juga sekaligus menunjukkan bahayanya orang yang ngajar hadis tanpa tahu bahasa Arab. Kalau terjemahannya secara umum pasti kata-katanya tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan kafir, berarti kalau nggak mukmin. Paham ya? Ini kalau orang nggak bisa bahasa Arab seperti yang pernah kita sampaikan kasusnya beberapa tahun yang lalu. Ya, karena banyak orang curhat waktu itu. Waktu itu masih zaman SMS dan telepon, nggak ada WA. Ya, ada yang SMS, Ustadz ini gimana? Ada fulan Ustadz yang mengatakan yang nggak sholat berjamaah kafir. Ada yang telepon, Ustadz ini gimana nih? Kok ada orang yang mengatakan Ustadz fulan, ya, bahwasanya yang tidak sholat berjamaah, ya, kafir. Ya, kalau yang telepon langsung ana nasihati, salah dewe ngaji sama orang yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, kenapa demikian? Karena tadi sang ustadz karena nggak bisa bahasa Arab ngajar hadis pakai terjemahan lafadz hadisnya riwayat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan barang siapa yang meninggalkan salat berjamaah maka dia telah meninggalkan sunnah Rasul. Barang siapa meninggalkan sunnah Rasul faqad kafara, maka dia kafir. Terjemahnya ya sudah, maka dia kafir. Paham? Ini jamaah apa? Ribut. Paham? Ya. Sekali lagi yang salah loro karui. Paham? Jamaah ya apa? Ustadz. Jamaah ya juga GBLK, ustadznya juga apa GBL? Nah, ustadznya nggak bisa bahasa Arab, namun naudzubillah min dalik ngeminter sok ngajarkan apa? Hadis-hadis tanpa syarah para ulama. Fatwanya akhirnya apa? Penjelasannya sangat salah, luar biasa parahnya. Jamaahnya juga salah sendiri. Ya, cari ustadz yang nggak bisa bahasa Arab. Ya, padahal kalau kembali kepada syarahnya, memang sekali lagi terjemahnya seperti itu. Lafadz Arabnya juga faqad kafara. Namun kalau kita kembali kepada syarah para ulama, faqad kafara di situ kufron duna kufrin. Itu kufur namun kufur kecil. Paham? Dari mana kita tahu? Itu penjelasan para ulama dalam syarah Sunan Abi Dawud, syarah Sahih Muslim.
Faham? Karena ustadznya nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa merujuk kepada syarah hadis, ya sesuai dengan terjemah. Iya, itulah hasil apa? Na'udzubillah min dzalik. Mirip dengan ini. Ya, kalau tidak kembali kepada syarah para ulama, terjemahnya mungkin tadi sama. Tidaklah orang itu berzina ketika berzina dalam keadaan, oh jelas berarti pezina apa? Oh berarti pelaku dosa besar kah? Ini khawarij artinya. Paham? Ya, bisa jadi na'udzubillah min dzalik. Jadi khawarij gara-gara tidak bisa bahasa. Taib ala kullin. Ini hadis yang menunjukkan pelaku dosa itu masih mukmin, cuma kurang imannya, tidak sempurna. Falman fi huna anizani wasarik wasyarib huwa kamalul iman la jami'ul iman. Yang dinafikan dalam hadis tadi dari pelaku perzinahan, pencurian, peminum minuman keras atau pemabuk, yang dinafikan itu kesempurnaan iman, bukan secara total keimanannya hilang. Di antara dalilnya bidalil ijma' ala taurisi zani wasarik wasaribil khamar. Di antara dalil mereka masih mukmin, nggak hilang imannya 100%, yaitu dalil ijma'. Ya sudah kita sampaikan juga dalil ayat hadisnya. Ini sekarang dalil secara ijma'. Secara ijma' ulama, pelaku dosa besar tadi, mereka memberikan hak waris kepada anak-anak mereka kalau sudah apa? Mereka mati. Orang yang minum minuman keras, miliarder misalnya, punya anak-anak banyak, ya ketika mati dalam kondisi minum minuman keras, hartanya berhak diwarisi oleh siapa? Anak-anaknya. Kalau orang yang berbuat dosa besar seperti tadi itu dikatakan kafir, nggak layak anaknya mewarisi. Paham? Sekali lagi ijma' mengatakan pelaku dosa besar kalau mati belum bertobat, anaknya berhak mewarisi apa? Hartanya. Kalau pelaku dosa besar kafir, nggak berhak anaknya mewarisi apa? Hartanya. Karena Rasul mengatakan la yarisul mu'min al-kafirah. Orang mukmin nggak berhak mewarisi hartanya orang kafir. Demikian pula sebaliknya. Faqad dalal hadis ala anna haula hina fi'lim al-ma'siyah qad intafal imanul kamil anhum. Hadis tadi menunjukkan pelaku dosa besar ketika berbuat dosa yang dinafikan itu keimanannya yang sempurna atau kesempurnaan imannya. Dia tidak sempurna imannya. Ini membantah kelompok siapa ini? Murji'ah. Tadi ada dua sisi. Awal penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan dan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan orang berbuat dosa masih mukmin. Bantahan kepada siapa? Khawarij. Ketika menjelaskan pelaku dosa besar itu kurang imannya, membantah. Itulah Ahlus Sunnah pertengahan di antara dua kelompok tadi. Dan ini juga ciri khas Ahlus Sunnah, mereka membantah semua kelompok yang sesat, nggak pilih kasih. Paham? Tentunya sesuai dengan kemampuannya. Wa qad dallatin nususul katsira minal kitabi was sunnah ala annahum ghairu murtaddin bidzalik, dan telah banyak nas-nas ayat atau hadis yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak murtad. Fa ulima annal iman al manfi fi hadzal hadis innama huwa kamal imanil wajib. Maka diketahui dari hadis tadi yang dinafikan oleh Rasul dari pelaku dosa besar adalah kesempurnaan imannya yang wajib. Wa qaluhu, lanjutan hadisnya Rasul mengatakan wala yantahibu nuhbatan data syarafin yarfa'un nasu ilai fiha absarahum hina yantahibu wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang itu merampok atau merampas atau membegal harta yang berharga yang manusia itu melihat kepadanya dengan pandangan mereka ketika orang itu membegal, merampas, merampoknya dalam keadaan orang itu mukmin. Itu juga sama, kata-kata mukmin di situ yang dimaksud adalah apa? Dalam keadaan yang tidak sempurna apa? Keimanannya. Ini secara bahasa an-nuhbatu bi dhammin nun hiya syai'ul manhub wa nahbu akhdul mal bil ghalaba wal qahr. Intinya tadi tidaklah perampok merampok, tidaklah begal membegal harta yang berharga yang orang itu sangat amat terkagum dengan harta tersebut dalam keadaan dia mukmin, maksudnya tidak sempurna imannya.
Summa inna Syekh rahimahullah dzakara natijah lil bahthi sabiq wastakhlasal hukma biqauli fi haqqil fasiqil milli wa naqul. Kesimpulannya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kami Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar mukmin naqisul iman. Orang itu mukmin namun kurang imannya. Atau dengan redaksi lain, mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanannya, fasik dengan apa? Kefasikannya. Wa hadha huwal hukmul adil jam'an bainan nusus allati nafatil iman anhu kadisi la yazni ila akhirih wa nusus ati asbatal iman lahu. Inilah hukum yang sangat adil yang menjamakkan di antara nas-nas yang menafikan keimanan dari pelaku dosa dan yang menetapkan keimanan bagi pelaku dosa. Ka ayatil qisas wa ayatil hukmil bughat asabiqatain. Ya, seperti dalam ayat tentang kisos, masalah orang yang berperang kemudian berbuat curang, intinya tadi mukmin naqisul iman. Wa binan ala dzalik fala yu'tal ismul mutlaq. Maka dari sini orang yang berbuat dosa besar tidak layak diberikan nama iman yang sempurna. Bantahan kepada siapa? Murji'ah. Wala yuslabul mutlaqul ism. Namun tidak pula dicabut keimanan secara mutlak. Bantahan kepada kelompok taib. Wayuh kam alai bil khurus minal iman kama taqul Mu'tazilah wal Khawarij, sebagaimana kelompok Khawarij Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Wallahu a'lam. Fal imanul mutlak wal imanul kamil wa mutlaqul iman wal imanun naqis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan, terutama syubhat, kesesatan kelompok Al-Khawarij, dan semoga Allah menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.